Perkenalkan, nama saya Mary Lemongan, NIM 2314201071 dari kelas A2 semester 5, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan membahas tentang edukasi cedera jaringan lunak untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keperawatan dewasa, sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan dengan dosen pengampu Narsyeni Pongo, Eskep MKep. Apa itu cedera jaringan lunak? Cedera jaringan lunak dikenal dengan istilah luka. Luka terputusnya keutuhan jaringan lunak baik di luar maupun di dalam tubuh. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi adalah perdarahan, kelumpuhan, dan lain sebagainya, misalnya sesuai dengan luasnya dan jaringan lunak yang terkena. Kita masuk pada klasifikasi luka, terbagi atas dua, luka terbuka dan luka tertutup. Luka terbuka adalah cedera kulit di mana lapisan pelindung terkelupas atau robek, mengekspos jaringan di bawahnya ke udara dan lingkungan luar sehingga berpotensi menyebabkan infeksi. Sedangkan luka tertutup adalah cedera jaringan di bawah kulit tanpa robekan pada permukaan kulit. Paling umum adalah memar atau konstitio, di mana pembuluh darah kecil pecah akibat benturan benda tumpul, menyebabkan perubahan warna seperti merah, ungu, biru, dan bengkak. Teman-teman bisa melihat gambar di samping. Di situ ada contoh luka terbuka dan luka tertutup. Kita masuk dalam jenis luka terbuka. Yang pertama, luka lecet akibat gesekan dengan benda yang tidak rata. Yang kedua, luka sayat atau iris akibat benda tajam, bentuk lukanya rapi. Yang ketiga, luka robek akibat benda tumpul, benda lukanya tidak rapi. Yang keempat, luka tusuk akibat benda tajam yang masuk jauh ke dalam tubuh. Yang kelima, luka sobek atau avulsi. Luka ini ditandai dengan bagian tubuh yang terlepas namun masih ada bagian yang menempel. Dan yang terakhir, amputir, bagian tubuh tertentu putus. Jenis luka tertutup yang pertama memar, hematoma, dan remuk. Kita masuk dalam penutup luka. Bahan yang diletakkan tepat di atas luka. Fungsi yang pertama membantu mengendalikan perdarahan. Yang kedua, mencegah kontaminasi lebih lanjut. Yang ketiga, mempercepat penyembuhan. Dan yang terakhir, mengurangi nyeri. Terdapat jenis penutup luka. Di sini ada penutup luka oklusif dan penutup luka tebal. Kita masuk dalam pembalut. Bahan yang digunakan untuk mempertahankan penutup luka. Fungsi yang pertama, penekan untuk membantu menghentikan perdarahan. Yang kedua, mempertahankan penutup luka pada tempatnya. Yang ketiga, menjadi penopang untuk bagian tubuh yang cedera. Jenis pembalut terbagi atas tiga. Yang pertama, pembalut pita atau gulung. Yang kedua, pembalut segitiga atau mitela. Dan yang terakhir, pembalut penekan. Kita masuk pada yang terakhir, pedoman penutup luka dan pedoman pembalutan. Pertama, pedoman penutup luka. Yang pertama, penutup luka harus meliputi seluruh permukaan luka. Yang kedua, upayakan permukaan luka bersih sebelum ditutup kecuali terjadi perdarahan. Dan yang terakhir, pemasangan penutup dilakukan sedemikian rupa sehingga luka tidak terkontaminasi. Pedoman pembalutan yang pertama, pembalut dipasang setelah perdarahan terhenti. Yang kedua, ikatan jangan terlalu kendor atau kencang. Yang ketiga, ujung pembalut jangan terurai. Yang keempat, daerah yang dibalut harus lebih luas dari luka. Yang kelima, jangan menutup ujung jari kecuali ada luka. Yang keenam, khusus anggota gerak, pembalutan dilakukan dari distal ke proksimal arah jantung. Dan yang terakhir, pembalutan dilakukan pada posisi yang diinginkan.